Ya, mohon izin Bapak Ibu kita akan mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma ftah lana hikmataka wansur alina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Alhamdulillah puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini kita dipertemukan kembali bersilaturahmi kembali di dalam program kita yaitu di Quranic Digest yang insya Allah Allah selalu rahmati dan Allah ridhoi. Salawat, ma'assalam selalu kita limpahkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW, kepada beliau, kepada keluarga dan para sahabatnya. Semoga insya Allah kita semuanya yang hadir khususnya malam ini bisa diberikan syafaatnya dan insya Allah kita bisa terus diberikan semangat dan umur panjang serta kesehatan untuk bisa terus menjalankan sunnah-sunnahnya. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu, sebelum kita mulaikan bersama dengan membaca basmalah dan Ummul Quran. Semoga hari ini diberikan kelancaran, diberikan kemudahan. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah telah hadir di tengah kita Ustadz kita yang terhormat. Assalamualaikum Ustadz Nas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustadz sehat ya, keluarga, anak-anak dan Umi sehat semua. Alhamdulillah hari ini adalah pertemuan kita yang ke-11. Jadi tanpa terasa satu kali pertemuan lagi ya insya Allah Ustadz ya. Kita akan berakhir untuk program digest ini ya. Insya Allah bukan yang terakhir programnya, tapi insya Allah akan ada terus lagi program-program berikutnya. Insya Allah ya. Baik, Alhamdulillah. Baik, untuk efektif waktu dan tempat tafadhol Ustaz. Baik, syukran, Narifah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala nabiyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a hudahu wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. الذي لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم وبارك على النبي الكريم الرسول العظيم نبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. اللهم افتح لنا حكمتك وانشر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام. Bersama Sayyidat, Assalamualaikum hayatakum Bapak Ibu jamaah program Quranic Days yang kami muliakan, segenap pengurus PJWI, Bu Hanifah dan yang lainnya. Syukur kita kehadirat Allah SWT senantiasa kita sampaikan dalam keseharian kita. Anugerah Allah SWT berupa nikmat yang tidak henti-hentinya, sehat, bisa bersilaturahim, panca indera yang alhamdulillah masih bisa bermanfaat untuk membaca, untuk berzikir, dan beraktivitas lain. Mudah-mudahan syukur kita kepada Allah SWT melanggengkan untuk kita sehingga kita terus bisa membekali diri dengan amal soleh sebagai bekal akhirnya. Salawat dan salam tak lupa sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Sallallahu alaihi Alaihi wasallam. Wasallam, pada keluarga, para sahabat, para tabi'in. Mudah-mudahan salawat kita disampaikan oleh Allah SWT. Rasulullah SAW berjanji siapa orang yang bersalawat kepada beliau sekali saja, maka Allah SWT membalas salawat dan doa kebaikan itu 10 kali.
Insya Allah salawat kita Aku pagi-pagi pada bercanda aja. Ih, dibilangin kagak bisa, gue teriak aja. salawat kita, salam kita, Nabi kita, mudah-mudahan kelak nanti oleh syafaat dari beliau. Bapak-bapak, Ibu yang muliakan, pertemuan kita malam hari ini, sebagaimana tadi Bunda Anda sampaikan, adalah Bunda Rifa yang nyampaikannya. Jadi pertemuan yang ke-11. Nanti eh, insya Allah tersisa satu pertemuan lagi dalam rangkaian program Quranic Digest ini. Pada pertemuan yang ke-11 ini, Bapak Ibu yang muliakan, kalau pada materi yang pernah kami share, mohon maaf, ini kami ubah pertemuan malam hari ini. Tema yang kita angkat adalah tentang sholat sunnah, karena kita rangkaiannya kemarin, kalau kemarin tentang kewajiban sholat, tentang masjid, nah ini tentang sholat sunnah. Sholat sunnah secara umum, ya, kan. Dan meskipun nanti pada pertemuan terakhir mungkin kita akan spesifik membahas tentang sholat tahajud. Insya Allah di kesempatan atau di bagian terakhir dalam pertemuan Quranic Digest yang pertama ini. Baik, Lipa, boleh membacakan untuk kita jika ada yang berkenan di antara jamaah kita nih untuk Iya. membaca surah Al-Isra ayat 78 dan 79. 78 dan 79. Baik, saya persilahkan untuk membaca Pak Haji Supriyono. Silahkan berkenan. Untuk mic-nya silahkan dibuka, Pak. Enggak, Pak Haji. Iya, Ya, bismillah. silahkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aqimis sholata lidulukis syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajr. Innal qur'anal fajri kana mashhuda. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Shadaqallahul azim. Dirikanlah sholat sejak matahari tergelincir sampai gelapnya malam, dan laksanakan pula sholat subuh. Sesungguhnya sholat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Pada sebagian malam, lakukanlah sholat tahajud sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji. Rahimahullahu wa rahimana bitilawatil Qur'anil Karim. Semoga yang membaca, kita yang mendengar beroleh rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang tadi dibaca, aqimis sholat, dirikanlah sholat. Kalau Bapak Ibu perhatikan, kata sholat itu di dalam mushaf Uthmani atau rasam Uthmani itu seperti ini Bapak Ibu. Panjang itu pakai waw. Ya. Di dalam rasam Uthmani kata sholat tidak ditulis dengan alif yang berdiri. Kalau dalam bahasa Arab biasa dia ditulis dengan alif berdiri itu. Tapi kalau dalam rasam Uthmani Quran itu ditulis dengan waw. Maka di antara ulama ada menyebut bita'dhimi as-salah. Ta'dhimi amal as-salah itu bagian daripada mengagungkan daripada amal sholat itu sendiri. Maka penulisan itu kalau kita lihat pada dua kata yang sering seperti ini Bapak Ibu, pada kata sholat dan kata zakat, ya. Maka zakat itu kelihatannya kalau dibaca zakawat, kalau zakat itu, ya. Aqimis sholat, dirikanlah sholat lidulu kisyamsi ila ghasaqil lail, semenjak matahari tergelincir, berarti itu sholat duhur. Karena batasnya sewaktu awal sholat duhur itu ketika matahari tergelincir ke arah barat. Ila ghasaqil lail, sampai malam, berarti di sana ada asar, ada maghrib, ada isya. Isya itu malam, ghasaqil lail malam hari.
Terus wa Qur'anal fajr, dan juga subuh. Jadi dari ayat ini sebenarnya udah lima-limanya disebut Bapak Ibu. Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Lalu ditambah inna Qur'anal fajr kana masyhuda. Ini ada nilai spesial dari sholat subuh. Sesungguhnya bacaan sholat subuh berarti sholatnya. Yang sholat subuh itu kana masyhuda, itu disaksikan oleh para malaikat. Jadi dalam bahasan hari ini kita akan apa namanya mengenal eh, apa siapa yang maksud malaikat itu yang menyaksikan itu. Ada berapa orang malaikat, dan dari berbagai sumber kita coba akan kemukakan. Lalu sekarang bicara salat sunnah, wa minal lail, dan sebagian malam fatahajjat, maka bertahajudlah. Bapak Ibu yang kami muliakan, kata tahajud itu sendiri secara lafziah, secara bahasa artinya meninggalkan tidur. Meninggalkan tidur. Jadi maksudnya adalah sebagian malam tinggalkan tidurmu untuk sholat. Nafilatan, sebagai tambahan. Gitu ya. Tapi meskipun tambahan, nafilah itu artinya tambahan, pelengkap, penambah. Asa ayyab'atsaka rabbuka maqamam mahmud. Ya. Ayat ini memang bicara khusus kepada Nabi sesungguhnya. Perintahnya kepada Nabi. Wa minal lail, di sebagian malam, hai Nabi, fatahajjat bihi nafilatan lak. Maka bertahajudlah yang kau Nabi sebagai tambahan bagimu. Moga-moga dengan engkau bertahajud, Allah akan mengangkat derajat. Maka melalui ayat ini sebenarnya awalnya sholat tahajud itu wajib. Wajib. Lalu pada akhir, pada surah nanti, pada surah apa namanya Al-Muzammil, maka di sana ada ditaksis sehingga sholat tahajud itu wajib bagi Nabi saja, bagi umatnya tidak, sunnah saja. Nah, itu nanti ditaksis apa namanya atau ditakhid namanya, dipersempit untuk umatnya. Ini mengarah kepada Nabi, tapi bagi umatnya sholat tahajud itu sunnah. Itu. Dan di sini tampak sekali bahwa faidah daripada sholat tahajud itu al-ba'thu ilal maqamil mahmud. Tuh, apa itu dibangkitkan, ditempatkan, diletakkan, dihadirkan untuk orang-orang yang senantiasa mau melaksanakan tahajud itu janji Allah maqam mahmud, tempat yang terpuji. Nanti kita bahas maqam mahmudan itu bagi Nabi Muhammad apa maksudnya. Sebenarnya bagi kita juga ya. Tuh. Jadi eh, secara umum maqam mahmudan di dunia ya apa namanya itu tempat yang mulia gitu ya. Dalam pandangan Allah gitu ya. Dalam pandangan Allah. Dan dalam pandangan manusia juga semoga seperti itu. Nah, itu pesan ayatnya kira-kira begitu Bapak Ibu. Ya. Nah, lalu di dalam ayat ini terangkan bahwa sholat subuh itu disaksikan oleh para malaikat. Maksudnya ialah pada waktu sholat subuh. Malaikat penjaga malam bertemu dengan malaikat penjaga siang untuk bergantian tugas. Jadi dalam berbagai riwayat memang Bapak Ibu yang muliakan, malaikat malam dan siang itu bertukar waktu itu di waktu subuh. Nanti bertukar waktu lagi di waktu petang, asar. Gitu ya. Maka ada dua waktu sholat yang sangat dianjurkan, itu adalah subuh dan asar. Meskipun semua waktu sholat sebenarnya harus ditunaikan. Gitu. Tapi spesial sekali subuh dan asar itu. Disebutnya sholatul ghadat. Ya. Nah, itu pagi dan petang. Ya. Nah, waktu sholat subuh itu malaikat penjaga malam dan siang, penjaga malam mau pulang, pergi pergi melaporkan, penjaga siang baru datang. Keduanya bertemu di saat sholat subuh berlangsung atau akan ditegakkan. Maka berbahagialah orang-orang yang di waktu subuhnya, para bapak-bapak, di waktu subuhnya itu bisa menyempatkan waktu untuk, kalau dalam keadaan tidak uzur ya, dalam keadaan uzur, berbahagia sekali kalau bisa melaksanakan sholat berjamaah. Kenapa? Itu disaksikan oleh malaikat. Dan kesaksian malaikat itu bukan hanya di saat itu. Kesaksian itu akan terus menjadi catatan sampai nanti akhirat.
Maka bayangan Bapak Ibu yang dimuliakan, nanti di mizan itu, di hisab itu, Allah sebagai hakim, Nabi Muhammad sebagai pembela, saksi-saksinya para malaikat. Bayangkan Bapak Ibu muliakan, kalau kita nanti di hadapan Allah, itu dibela kita dengan para malaikat. Makanya menjadi saksi kalau pagi kita bisa bangkit dari tempat tidur kita, lalu kita bisa mendatangi masjid untuk sholat subuh. Di waktu fajar itu bangun, maka ada sebuah riwayat yang dikutip dalam kitab Tafsir Al-Misbahnya Prof. Syihab, sebut Bapak Ibu kan, bahwa setiap subuh, setiap fajar itu makhluk Allah itu bicara, cuma kita nggak dengar. Kan gitu ya. Kira-kira terjemahnya begini, wahai anak Adam, aku adalah fajar. Fajarku hari ini, aku terbit hari ini bukan yang besok hari. Aku yang hari ini bukanlah yang kemarin. Ya. Dan aku akan menjadi saksi bagi diri kelak nanti di akhirat. Jadi fajar setiap pagi datang, tapi dia makhluk yang berbeda setiap harinya. Dan setiap kali kita bangun pagi, di saat itu kita sedang bersujud, sedang berdoa, sedang membangun untuk melaksanakan sholat sunnah apapun itu. Fajar muncul di dunia, menyaksikan kehadiran, menyaksikan kita dalam kehadiran. Nah, subhanallah. Begitu banyak yang menjadi saksi-saksi bagi kita, kebaikan-kebaikan kita lakukan. Alangkah beruntungnya orang-orang yang mau untuk bangkit dari tempat tidurnya, untuk menengadah pada Allah Subhanahu wa taala, entah bermohon, bertafakur, sujud, doa, munajat dan sebagainya. Alangkah bahagianya itu, karena begitu banyak saksi-saksi yang akan meringankan kita, memberatkan kebaikan-kebaikan kita. Begitu Pak. Lalu ini dia hadisnya itu tadi yang saya jelaskan itu, nanti malaikat pagi dan petang itu ditanya sama Allah. Ya, ketika dia sampai di langit, lalu para malaikat ditanya, bagaimana keadaan hambaku waktu engkau tinggalkan? Bagi malaikat pagi yang akan menghadap aku, bagi malaikat malam yang akan naik ke langit setelah sholat subuh itu, dia akan meninggalkan dunia. Dia akan orang yang dilihatnya. Maka malaikatnya menjawab, kami datang kepada mereka, mereka dalam keadaan sholat, dan kami tinggalkan mereka, mereka pun dalam keadaan sholat. Masya Allah. Begitu ya. Petang hari datang, itu malaikat datang, kita sholat. Malaikat menyaksikan kita sholat. Terus malaikat itu yang malam itu menjaga kita. Besok pagi giliran dia akan melaporkan kepada Allah, meninggalkan kita dalam keadaan sholat. Masya Allah. Karena kebahagiaan. Iya, dimuliakan. Termasuk ibu-ibu yang memang sholatnya di rumah. Dan bapak-bapak yang sholatnya di masjid. Ya. Dalam kitab Qatrul Ghaith, ya, Cahaya Iman karya Syekh Nawawi Al-Bantani, dijelaskan jumlah malaikat yang menyertai manusia. Disebutnya hafadzah. Jadi malaikat itu ada dua Bapak Ibu. Fungsi secara garis besar itu. Ada malaikat hafadzah, ada malaikat katabah namanya. Kalau hafadzah itu malaikat para penjaga. Kalau katabah malaikat para penulis. Nah, dalam kitab Fathul Ghaithnya Syekh Nawawi Al-Bantani jelaskan jumlah malaikat yang menyertai manusia atau para hafadzah itu. Itu bersumber dari Muhammad Khalil mengatakan, telah ceritakan bahwasanya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu bertanya kepada Nabi SAW, berapa jumlah para malaikat yang ada pada manusia? Rasulullah menjawab 20 malaikat. Ada 20 Bapak Ibu. Malaikat yang menyertai manusia di pagi dan petang itu jumlahnya 20. Selama ini kita tahunya kan dua saja ya, Raqib dan Atid. Sebagian dari mereka adalah para malaikat dari sebelah kananmu terhadap kebaikan-kebaikanmu. Dia adalah malaikat adalah yang memimpin terhadap yang sebelah kiri. Jadi malaikat ada penjaga kanan, penjaga kiri. Penjaga kanan itu yang menjadi pimpinan, komandannya sebelah kiri itu adalah anak buah. Maka ini dalam hadis Masih. Jika kamu melakukan keburukan, gitu, maka malaikat sebelah kiri bersegera akan mencatat yang kita sebut malaikat raqib, nanya gitu ya. Dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah,
Malaikat yang sebelah kiri namanya Raqib. Gitu. Oh, Atid ya, yang sebelah kanan itu Raqib. Sebelah kiri namanya Atid. Apakah akan aku tulis nih? Malaikat Atid ngomong sama malaikat Raqib yang sebelah kanan. Yang dari sebelah kanan menjawab, jangan, siapa tahu dia akan bertaubat. Lalu yang sebelah kiri bertanya lagi, apabila tidak bertaubat, yang dari sebelah kanan menjawab, iya, tulislah, semoga Allah menyenangkan pada kita dari itu. Jadi, ibu-ibu, bapak-bapak yang muliakan, dalam riwayat lain, dalam penjelasan lain, para ulama menyebut bahwa malaikat kanan itu mengatakan kepada malaikat kiri, tunggu 6 jam. Dari setelah dia berbuat keliru, dosa, salah, hilaf, tunggu 6 jam. Apakah dia beristighfar, bertaubat kepada Allah? Kalau bertaubat, maka tidak boleh ditulis. Dan dalam satu riwayat yang berkaitan dengan cara penulisan kebaikan ini, apabila seseorang berniat kebaikan, maka malaikat kanan itu segera mencatat, meskipun baru berniat. Begitu yang bersangkutan melakukan, maka dilipat gandakan 10 kali lipat. Wallahu yudha'ifu liman yasha', bahkan Allah melipat gandakan ila sab'i mi'atin, sampai 700 kali lipat, bahkan lebih daripada itu sekehendak Allah. Tapi begitu malaikat sebelah kiri melihat seseorang itu berniat keburukan, maka tidak dicatat. Begitu dia melakukan keburukan, itu pun kata malaikat kanan, jangan dicatat dulu sampai 6 jam. Lihat dia beristighfar. Kalau dia beristighfar, maka ya nggak jadi ditulis. Kalau dia tetap melakukan itu, lalu dia tidak bertaubat, maka barulah ditulis. Itu pun 1 kali. Jadi kalau itu riwayat-riwayat seperti itu membuat kita optimis waktu itu. Apa optimis? Optimisnya bagaimana? Kebaikan-kebaikan kita selalu dilipat gandakan. Niatan kita selalu dicatat sebagai kebaikan. Sedangkan keburukan kita itu dicatat hanya sekali. Pun kadang-kadang kalau kita beristighfar, dia tidak jadi dicatat sebagai keburukan. Nah, nama malaikat sebelah kananmu adalah Raqib. Dialah yang menulis amal kebaikan. Sedangkan yang sebelah kiri adalah Atid. Dialah yang menulis amal keburukan. 2 malaikat yang berada di hadapan dan di belakangmu. Tadi dari udah 2 ya. Kanan 1, kiri 1. Berarti 2. Terus 2 malaikat berada di hadapanmu dan di belakangmu. Sekarang tambah 2 lagi. Di depan dan di belakang. Satu yang memegang nasiyahmu, kening. Berarti ada 5. Di depan, yang di depan itu pegang kening. Itu yang masih ini ya. Apabila kamu tawadhu terhadap Allah, maka ia akan mengangkat. Jika kamu sombong terhadap Allah, maka dia akan menghancurkan. Itu mereka di depan. 2 malaikat pada kedua bibirmu. Berarti 6 nih. Kanan, kiri, depan, belakang, 6. Sekarang 2 malaikat ada menjaga bibir kita. Mereka tidak mengingatkan padamu kecuali untuk bersalawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. 1 malaikat pada mulutmu yang tidak akan membiarkan ular atau serangga masuk ke dalam mulutmu. Ada malaikat yang menjaga kita sehingga tidak sembarang hewan bisa masuk ke rongga kita, meskipun kita sedang tidur sekalipun dijaga oleh Allah. Ada orang yang tidurnya lagi tidur karena nggak sadar waktu tidur, mulutnya menganga, mulutnya terbuka, padahal bisa saja hewan masuk ke dalam. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala menyengaja menyuruh malaikat ada yang menjaga sehingga tidak masuk kepada mulutnya hal-hal yang membahayakannya. Itu udah 6. 2 malaikat pada kedua belah mata. Tapi sekarang 8. Nama mereka adalah Syawiyah. Mereka inilah 10 malaikat yang ada pada diri manusia. Udah 10 tuh ya, berarti coba diulang lagi Bapak Ibu. Kanan, kiri, depan, belakang. Ya kan? Terus bibir 2. Mata 2. Gitu ya. Kening, apa lagi tadi ya? Ada 2 belakang, depan, 2 itu. 2, iya 2. Jumlahnya 10. Itu 10 di siang hari. Lalu malaikat malam akan turun menggantikan malaikat yang bertugas di siang hari. Mereka inilah 10 juga jumlahnya. Berarti malaikat malam dan malaikat siang jumlahnya 20. Tuh. Mereka adalah para katabah, para penulis, para sekretaris, para penulis. Mereka lah para malaikat yang menghapus dari lautan. Mereka adalah para malaikat mulia menjadi sekretaris. Jadi
Mereka pula yang diperintahkan oleh Allah menghapus. Mereka pula yang ditulis untuk mencatat. Jumlahnya ada 20, 10 malam, 10 siang. Tuh, jadi ini kalau mengikuti pendapat daripada Syekh Nawal Bantani, selama ini kita tahunya mereka itu cuma rokib atid aja, Bapak Ibu. Ya. Tapi ada juga di antara Bapak Ibu sudah sering mendengar. Ya. Nah, selanjutnya kita bicara keutamaan sholat subuh. Tadi disebut-sebut. Inna Qur'an al-fajr kana masyhuda. Mengenai keutamaan mengerjakan sholat subuh pada awal waktunya, Imam Ar-Razi berkata, sungguhnya pada waktu subuh itu manusia menyaksikan tanda-tanda kekuasaan Allah dan kebesaran hikmahnya di langit dan di bumi. Pada waktu itu sinar matahari yang terang benderang menyapu kegelapan malam. Hilang subuh kan berarti terbit matahari. Ya, saya pernah jelaskan waktu Bapak Ibu tentang isyraq dan syuruk. Ya, kalau syuruk itu berarti waktu habisnya sholat subuh. Kalau isyraq berarti awal terbitnya matahari. Waktu itu bangunlah orang-orang yang sedang tidur dan panca indernya kembali bekerja setelah terlena selama mereka tidur. Itu apa namanya faidah daripada keutamaan sholat subuh. Jadi nanti kita sebut lagi apa keutamaan, dirinci lagi keutamaan sholat subuh itu. Sekarang kita lanjut pada ayat 79. Ayat 79 menceritakan Rasulullah SAW kaum muslimin agar bangun malam tahajud tadi ya, untuk mengerjakan sholat tahajud. Ayat ini merupakan ayat yang pertama kali memerintahkan Rasulullah mengerjakan sholat malam sebagai tambahan atas salat yang wajib. Sholat malam ini diterangkan oleh hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. An Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam surila ayu salati afdal ba'dal maktubah qala sholat tahajud. Nabi ditanya, ya Rasulullah, sholat apa sih yang bagus setelah sholat wajib? Maka Rasulullah menyebut tahajud. Gitu ya. Jadi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bangun itu setengah malam, bahkan 2/3 malam. Ya, dalam surat ayat ke-20 surat Al-Muzammil boleh setengah malam, boleh sepertiga, boleh 2/3, atau sedikit saja. Boleh, yang penting sedikit aja. Kan ada hadis Nabi yang menyebut secara khusus, kalau rasanya kamu takut ketinggalan sholatnya terus nanti bunyi azan subuh, cukup sholatnya malam itu 1 rakaat saja, sholat witir berarti. Kalau kamu takut tiba-tiba sholatnya itu apa namanya habis waktunya adzan, ya udah sholatnya kalau mau cukup 2 rakaat tahajud, 1 rakaat witir. Kalau nggak cukup juga 1 rakaat witir aja. Kemudian Allah SWT menerangkan bahwa hukum sholat tahajud itu adalah sebagai ibadah tambahan bagi Rasulullah di samping sholat 5 waktu. Oleh karena itu hukumnya bagi sholat yang wajib. Bagi kita umatnya sunnah. Itu bagi kita sunnah, bagi Rasulullah wajib itu. Dalam ayat ini terangkan tujuan sholat tahajud bagi Nabi SAW dapat menempatkan pada maqamah mahmudan, tempat yang terpuji. Apa itu maqamah mahmudan? Yang dimaksud dengan maqamah mahmudan, gitu ya, maqamah mahmudan adalah syafaat Rasulullah SAW pada hari kiamat. Pada hari itu manusia mengalami keadaan yang sangat susah yang tiada taranya. Yang dapat melapangkan dan meringankan manusia dari keadaan yang sangat susah itu hanyalah permohonan Nabi SAW kepada Allah, agar orang dilapangkan dan diringankan dari penderitanya. Kapan ini? Dalam sebuah riwayat ini adalah pada saat mahsyar, pada saat berkumpul di alam mahsyar. Nanti ada hadis yang panjang. Ini kita baca dulu nih. Menurut Ibnu Jarir At-Tabari mengatakan bahwa kebanyakan para ahli berkata yang dimaksud dengan maqamah mahmudan adalah suatu kedudukan yang digunakan oleh Rasulullah SAW pada hari kiamat untuk memberi syafaat kepada manusia, agar Allah SWT meringankan kesulitan, ya, kesusahan yang mereka alami pada hari ini. Diriwayatkan oleh An-Nasai, Al-Hakim, dan sebagian ahli hadis dari Huzaifah, Allah mengumpulkan manusia pada suatu daratan yang luas dari kiamat. Itu namanya mahsyar. Tapi mahsyar itu bukan di bumi kita, di bumi yang baru. Yauma tubaddalu ardu ghairul ardi was samawat. Itu hari itu bumi digantikan dengan bumi baru. Nah, bumi baru dalam mahsyar nanti itu Bapak Ibu akan diceritakan tidak ada yang naik kayak seperti gunung, bukit, tidak ada yang turun ke bawah curam seperti apa namanya lembah dan seterusnya. Semuanya rata semua. Sehingga tidak ada manusia yang bisa ngumpat.
karena semua rata di hadapan Allah SWT. Hari itu tidak ada yang orang bisa bicara. Liman adinalahu rahmanu wa qala sabah, kecuali yang diizinkan oleh Allah untuk berbicara itu pun sawaba, semua mengatakan benar. Apa yang disabdakan oleh Rasulullah, disampaikan oleh Allah saja. Ya. Nah, diriwayatkan oleh Al-Bukhari dari Jabir al-Abdillah bahwa Rasulullah bersabda, siapa yang mendengar azan, setelah itu dia berdoa, Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah salatul qamah ati Muhammadin wasalatul fadil wal ba'thu maqam Muhammad alladhi wa'ata innaka la tuhibbul mi'ad, halat lahu syafaati, maka dia layak mendapatkan syafaatku. Ini bagi siapa? Bagi orang yang kalau mendengar azan tidak lupa untuk membaca doa Allahumma ati Muhammadan wasilah. Mereka dapat syafaat nanti. Ini hadisnya panjang, saya intinya di bahasa Indonesianya. Jadi nanti Bapak yang muliakan, manusia itu semuanya akan berkumpul di mahsyar dalam satu waktu, dalam satu keadaan. Dalam keadaan apa? Dalam keadaan tidak beralas kaki dan tidak berpakaian. Lalu kemudian dalam keadaan yang genting seperti itu, maka mereka lalu minta kepada Nabi Adam agar meringankan derita, susah, sengsara nyari itu. Maka Nabi Adam mengatakan, jangan kau minta kepada aku, mintalah kepada berikutnya. Maka mereka datang kepada Nabi Nuh, kepada Nabi Saleh, terus kepada Nabi Musa, kepada Nabi Adam, Ibrahim termasuk. Tapi kemudian semuanya mengatakan jangan minta sama aku, karena aku ini dan itu, memberikan jawaban. Ya. Musa juga begitu, Isa juga begitu. Sampai pada akhirnya mereka datang kepada Nabi Muhammad SAW. Maka Nabi waktu itu diberi nama dikenal namanya, dalam nama beliau, nama aliasnya adalah Al-Hashir, orang yang nanti akan berkumpul di hadapannya seluruh manusia bermohon syafaat. Tapi tidak semua ternyata diberi syafaat. Hanya orang-orang yang beriman di kalangan umatnya Nabi Muhammad SAW. Terutama tadi tuh yang ibadahnya ya kurang-kurang, senang membaca doa setelah setelah azan. Itu Bapak. Semoga itu nanti akan jadi pada jalan untuk kita eh, mendapatkan syafaat dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, baik, ini dia. Nah, ini ayat yang terkait dengan qiyamul lail, sholat tahajud. Insyaallah nanti kita akan bahas lebih detail sebenarnya ini. Ya, yang Muzammil itu kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dia suruh bangun sedikit aja, separohnya atau kurang daripada itu atau lebih daripada itu, silakan bebas saja sesuai kemampuannya. Itu waktu daripada sholat tahajud. Kita kembali setelah tahajud, sekarang kita masuki apa faidah keutamaan sholat subuh berjamaah bagi laki-laki. Paling tidak Bapak muliakan ada 10 faidah manfaat orang melaksanakan sholat subuh berjamaah. Termasuk kalau ibu-ibu di tempatnya aman, suasananya, lingkungannya aman, boleh ibu-ibu ke masjid berjamaah sepanjang tidak mendatangkan fitnah, ya. Tapi kalau rasanya khawatir, maka sholat tetap di rumah bagi kaum perempuan itu adalah baik. Karena Rasul menganjurkan begitu. Pertama nih, faidah pertama, dia berada di dalam penjagaan Allah Subhanahu wa taala atau jaminan Allah Subhanahu wa taala. Pengawasannya, pemeliharaannya. Atau dalam bahasa hadisnya fi dhimmatillah, mereka dalam lindungan Allah. Man shalla salatal subhi fa huwa fi dhimmatillah fala yatlubannakumullahu min dhimmatihi bi syai' fa innahu may yatlubuhu min dhimmatihi bi syai'in yudrikhu thumma yakubbahu ala wajhihi fi nari jahannam. Barang siapa yang salat subuh maka dia telah berada dalam jaminan Allah. Maka jangan sampai Allah menuntut kamu dengan sesuatu yang berada dalam jaminannya. Sebab barang siapa yang dituntut oleh Allah dengan sesuatu dari apa yang ada pada jaminannya,
maka dia pasti akan merasakan akibatnya. Lalu Allah akan mencampakkan dia di atas wajahnya dalam neraka jahanam. Gitu. Jadi yang selamat berarti adalah orang yang sholat subuh. Sholat subuhnya di awal waktu. Syukur-syukur kalau laki-laki bisa berjamaah. Yang kedua, faidah yang kedua. Menjalankan sholat fajar akan menyelamatkan seorang dari api neraka. Diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab sahihnya dari Ammarah bin Ruwaibah. Kata, aku telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, la yalijan nar ahadun shalla qabla tulu'i syams wa qabla ghurubiha ya'nil fajr wal 'asr. Ini faedahnya salat zuhur asar dan subuh yang di awal waktu atau pada waktu. Tidak akan pernah masuk neraka orang yang menjalankan sholat sebelum terbitnya matahari. Maksudnya subuh. Dan sebelum tenggelamnya matahari, yaitu asar. Gitu. Jadi dipuji benar nih. Orang yang bisa sholat subuh dan asar berjamaah. Karena berat itu Bapak Ibu. Asar biasanya capek, subuh bisa ngantuk. Ya. Yang ketiga, menjalankan sholat fajar sebagai sebab masuk surga. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari Abi Musa al-Asy'ari bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, "Man sholal bardaini dakhalal jannah." Siapa orang yang sholat dua waktu dingin, maksudnya asar dan subuh, dia akan masuk surga. Nah, gitu tuh. Kita tambahkan dulu sebelum tanya jawab. Keempat, malaikat menyaksikan sholat ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa Qur'anal fajr, inna Qur'anal fajri kana masyhuda." Dan dirikanlah salat subuh, sesungguhnya salat subuh disaksikan oleh para malaikat. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Ya ta'aqabuna fikum malaikatun bil-laili wa malaikatun bin-nahar, yastamuna fi salatil fajr wa salatil 'asr, thumma ya'dul ladzina batu fikum wa yas'aluhu wa huwa a'lamu biman kaifa taraktum ibadi fa yaquluna taraknahum wa hum yusalluna wa tinahum yusallun." Ini seperti hadis yang kita baca tadi. Malaikat yang berganti di waktu pagi dan petang akan melapor kepada Allah dan ditanya sama Allah, "Kamu waktu mendatangi hambaku lagi apa?" Mereka menjawab, "Lagi sholat." "Waktu meninggalkan hambaku juga lagi sholat." Masya Allah. Maka indahnya, bagusnya, idealnya orang-orang yang bisa sholat kaum laki-laki khususnya sholat asar, sholat subuh dengan berjamaah. Kita baru separuh, Bapak Ibu kan? Silakan. Jika ada yang ingin ditanyakan dari apa yang disampaikan, ini baru poin kelima saja dari beberapa faidah sholat subuh berjamaah atau fadilah sholat subuh. Kami kembalikan ke Bu Darifah, Iya, silakan Darifah. baik. Bapak Ibu silakan dibuka untuk sesi tanya jawab di sesi pertama. Silakan. Ada yang mau bertanya? Silakan dibuka mic-nya. Ada yang mau bertanya? Bapak Ibu? Tidak ada? Monggo. Baik. Kalau tidak ada, kita lanjut sesi Assalamualaikum, berikutnya. Ustaz. Oh, ada. Baik. Ada ini ya, silakan sama Pak Putus ya. Dirjen, monggo. Ya, silakan. Putus ya. Assalamualaikum. Sinyal. Waalaikumsalam Ya, warahmatullahi silakan Bu Huria. Assalamualaikum. Ya. Kedengeran nggak Bu ya? Huria, Tadi mohon putus maaf. sinyalnya dari tadi. Hilang. Iya, Ya, biar sinyalnya kebantu hilang. si Ibu Huria, biar kebantu suaranya tidak terputus, videonya boleh ditutup. Ya, biar sinyalnya terbantu. Jadi suara aja nggak apa-apa. Silakan, Bu. Bu Huria, silakan. Terputus ya. Kayaknya iya beliau Baik, keluar. sinyalnya terganggu. Baik, Iya. ada lagi yang lain, silakan. Ya, Bunda. Ada? Assalamualaikum, Ustaz. Oh, Waalaikumsalam. Pak Haji Jainal ya? Mohon maaf nih, lagi di luar nih, mohon maaf. Oh gitu, Eh, berarti monggo. Tadi minta, Monggo. tadi Pak Ustaz untuk masalah syafaat tadi, subhanallah. Mm, Jadi Betul. apabila orang mendengar azan, maka berdoa itu salah satu jaminan Rasul untuk memberikan syafaat gitu ya, diberikan Betul. syafaat oleh Rasulullah. Berkaitan dengan syafaat, Pak Ustaz, ada juga yang syafaat Al-Quran, syafaat yang anak hafal Al-Quran terhadap orang tuanya.
itu momen itu kapan diberikan syafaat? Mungkin punya putra, punya anak angkat yang hafal Al-Quran, termasuk mungkin Al-Quran, itu kapan momen pemberian syafaat dari Al-Quran dan putra-putra yang termasuk hafal Al-Quran? Mohon penjelasan. Syukron. Baik. Terima kasih Pak Haji ya. Terima kasih pertanyaannya. Kita pahami dulu apa itu arti syafaat ya. Syafaat itu artinya secara bahasa syafa' itu artinya genep. Genep. Maka dalam surat Al-Fajr wasyaf'i wal water. Genep dan ganjil. Witir kalau bahasa kita Hmm. witir ganjil. Nah, itu jadi syafaat itu diberikan kalau mengikuti itu kan banyak pendapat yang berbeda-beda di kalangan ulama ya. Di antaranya adalah apa? Orang mendapatkan syafaat itu kira-kira ketika amalannya itu ada yang kurang-kurangnya kan gitu. Kurang-kurang. Hmm. Itu dia akan ditambah. Dasarnya apa? Dasarnya iman kepada Allah SWT. Bahwa orang itu kurang amalnya ini ada dosa dan sebagainya. Ah, itu yang syafaat. Maka Bapak-bapak, ibu-ibu memuliakan, ada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang beliau sabdakan kira-kira kalimat begini. Khabatu di yaumal qiyamati li ahlil kabairi min ummati. Atau kama qala Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata beliau? Aku sengaja simpan doa mujarabku itu untuk umatku para pelaku dosa besar. Itu kata Nabi. Dia. Maka syafaat itu bermacam-macam. Kalau ini dari Nabi ya, dari Nabi ini bermacam-macam. Ada syafaat tadi dosa besar. Syafaatnya apa? Syafaatnya diampuni dosanya. Yang dosa besar itu diampuni dari apa itu? Dia dimasukkan ke neraka, maka nanti diangkat dari neraka. Entah nanti yang kesekian. Dosa yang kecil diampuni. Kalau orang nggak punya dosa, misalnya karena dosanya bertobat terus dia, tobat terus. Maka bagi mereka syafaatnya itu yang harusnya masuk surganya itu ikut antrian jalan kaki jalan di Sirat itu syafaatnya bisa langsung tanpa hisab langsung ke akhir. Begitu banyak. Nah, syafaat itu macam-macam. Misalnya disebut ada syafaatul uzma, syafaatul uzma. Syafaatul uzma itu adalah syafaat Nabi SAW dari Nabi SAW untuk umatnya Nabi SAW. Kapan itu diberikan? Diberikannya tadi yang kita ceritakan. Pada saat orang dikumpulkan di alam mahsyar dalam keadaan genting dalam waktu yang sangat panjang. Gitu tuh. Maka itu luar biasa. Maka kalau startnya dari alam mahsyar saja sudah mendapatkan bantuan, pertolongan, keringanan, pemaafan, dan sebagainya namanya lah. Maka insya Allah perjalanan berikutnya rasanya akan lebih ringan. Lalu syafaat apa lagi? Ada syafaat dari Nabi SAW, tapi bukan di mahsyar. Nanti pada saat hisab. Ada syafaat Nabi lagi. Apalagi pada saat meniti sirat, jalan menuju surga atau neraka kan gitu, tergelincir di neraka. Di situ juga syafaat Nabi SAW. Jadi syafaat Nabi itu berarti berkali-kali diberikan kepada apa namanya umatnya itu. Lalu selain itu ada syafaat selain dari Nabi, ada dari para orang-orang yang beriman. Gitu ya. Lalu bagaimana mereka ketika orang-orang yang beriman tadi sudah masuk yang ditakdirkan oleh Allah masuk neraka karena dosanya, maka sahabat-sahabatnya, saudara-saudaranya itu meminta. Akhirnya saudara-saudaranya, sahabatnya yang sudah dilempar ke neraka itu nanti atas permohonan saudaranya yang selamat, mereka akan diangkat dari neraka. Ya. Itu. Terus ada syafaatul Quran. Syafaatul Quran. Nah, syafaat Al-Quran itu apa namanya akan hadir
semenjak seseorang itu berada di alam kubur. Masya Allah. Itu mereka dalam kubur, Al-Quran sudah mendampingi. Al-Quran sudah menjaga. Al-Quran sudah membelanya. Itu. Dan nanti Al-Quran pada saat hisab, seperti doa kita, waj'alhu lana hujjatan. Ya Rabbal Alamin. Ya Allah, jadikan Quran itu sebagai hujah bagiku, pembelaku. Kapan? Pada saat mizan, pada saat hisab. Begitu juga Al-Quran sahabatnya. Jadi Bapak Ibu muliakan, mudah-mudahan ya, begitu banyak kesempatan kita ini. Karena kita baca Quran, maka Al-Quran akan memberi syarat kita. Salawat kita kepada Nabi kita, doa setelah azan kita, maka itu jalan menuju syafaat, mendapatkan syafaat dari Nabi. Berkumpulnya kita orang-orang soleh, maka orang-orang soleh akan saling memberi syafaat, membela, mengajak, menuntut, mencari saudara-saudaranya yang di saat itu dia tampak dalam golongan mereka. Wallahu a'lam, kira-kira itu sebagian yang saya tahu. Terima kasih Baik. Ustaz. Syukran Ustaz. Iya, Barakallah. baik. Alhamdulillah. Ya, kita Baik. lanjutkan untuk Lanjut sesi ya. berikutnya, Ustadz. Silahkan. Nanti untuk tanya jawabnya kita buka di sesi kedua ya, Bapak Ibu ya. Silahkan, Terima Ustadz. kasih. Kita lanjutkan. Apa faidah keutamaan sholat subuh? Orang yang mendirikan sholat fajar akan mendapatkan cahaya yang sempurna dari kiamat. Diriwayatkan oleh Ibnu Majah dalam kitab sunannya dari Sahal bin Sa'ad as-Sa'adi bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, Bashir masyaina fil dhulam fil masajid binuri tam yaumal qiyamah. Kata Nabi, kasih kabar gembira tuh bagi orang-orang yang berjalan di kegelapan malam, tapi perjalanannya menuju ke masjid, bahwa mereka mendapat cahaya yang sempurna dari kiamat nanti. Masya Allah. Orang yang berjalan di kegelapan malam, pada saatnya nanti akan diterangi oleh Allah karena jihadnya untuk pergi berjamaah di kegelapan pagi. Yang keenam, akan ditulis baginya bangun semalam untuk orang yang sholat subuh berjamaah, maka seakan-akan semalaman dia qiyamul lail. Itu. Aisyah fi jama'atin fakana maqaman nisfal lail. Wa man sholat subha fi jama'atin fakana ma sholal laila kullaha. Siapa orang yang sholat isya berjamaah seakan-akan mendapatkan pahala separuh malam. Siapa yang sholat subuh berjamaah maka seakan-akan dia memperoleh pahala sepanjang-panjang malam. Masya Allah. Nikmat sekali itu ya Bapak Ibu. Begitu. Ketujuh, aman dari sifat kemunafikan. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna athqala salatin 'alal munafiqina salatul isya wa salatul fajr. Walau ya'lamuna ma fihi ma la tawhuma walau habwan walau qad hamamtu an amura bis salati fataqama thumma amura bi rajulan fa yusalli bin nas thumma antaliq ma'i bi rijali ma'ahum khazam min qatabin ila yawmin ila qaumin la yashhaduna salata fa uhariqu 'alaihim buyutahum bin nar." Kata Nabi begini, salat yang paling berat itu bagi orang munafik adalah sholat isya dan sholat subuh. Tuh. Jadi kalau ada orang yang malas-malas sholat subuh, nah itu tuh, nauzubillah tuh. Apa kata hadis ini munafik. Takul amal. Kalau orang itu tahu betapa luasnya, betapa besarnya pahala di sholat subuh dan sholat isya, pasti mereka akan mendatangi masjid dan harus ngesot. Aku suruh para sahabat itu saking pentingnya bersolat jamaah itu, saya suruh orang-orang itu supaya membawa mengumpulkan kayu bakar supaya aku bakar tuh orang-orang yang tidak mau sholat berjamaah. Itu nilai penting jamaah. Kita juga ke-8. 2 rakaat sebelum fajar lebih baik dari dunia dan seisinya. Diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam kitab sahihnya dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Raqatul fajar khair min ad-dunya wa ma fiha." 2 rakaat fajar itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Itu tuh. Kalaulah sunnah fajar saja lebih baik dari dunia dan seisinya, berupa harta, istana, sungai-sungai, istri dan sebagainya, apalagi sholat subuhnya. Itu sholat sunnahnya aja luar biasa. 9. Siapa orang yang sholat subuh itu berjamaah,
Maka mereka nanti di akhirat akan melihat Allah. Dan inilah tujuan utama yang dikejar oleh mereka yang berusaha dengan sungguh-sungguh dan manusia berlomba-lomba untuk mendapatkannya. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Jadi radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam satu malam beliau melihat ke arah bulan purnama lalu mengatakan begini nih. Innakum satarawna rabbakum, kalian akan melihat Tuhan kalian. Kama tarawna hadza, sebagaimana kalian melihat bulan purnama ini, jelas sekali nih, gamblang banget nih. La tudammuna wa la tudahhauna fi ruyatihi, ya. Dan kalian pada saat itu tidak akan berat, tidak akan susah, tidak akan terhalang melihatnya. Fa in istata'tum an la tughlabu ala salatin qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha faf'alu, tsumma qala fasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha. Itu bisa kamu lakukan kalau kamu sholat subuh, kata Nabi, sebelum terbit matahari, sholat asar sebelum terbenam. Jadi insya Allah kalau kita kan sholat apalagi di awal waktu ya. Sholat yang nggak di awal waktu aja, yang penting sholat asar jangan sampai terbenam, sholat subuh jangan sampai terbit. Kalau itu dilakukan secara istiqomah, maka tadi Allah jelas seperti melihat bulan purnama. Ke-10, orang yang menjaga sholat fajar adalah orang yang paling baik dalam kehidupannya. Ya, paling kreatif dan paling paling lembut. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau bersabda bahwasanya orang-orang itu yang melaksanakan sholat subuh itulah tanda kebahagiaan olehnya. Ini hadisnya belum tertulis Bapak-Ibu. Begitu. Nah, ini 10 faidah itu daripada keuntungan, keutamaan, keistimewaan orang-orang yang menjaga sholat subuhnya. Pertama, sholat subuhnya nggak ketinggalan awal waktu. Yang kedua, sholat subuhnya perlu dilakukan di dalam masjid bagi kaum laki-laki secara berjamaah. Gitu tuh. Masya Allah. Ini memberi semangat ya bagi kita. Supaya kita lebih gigih sungguh-sungguh lagi untuk sholat subuh. Paling tidak sholat subuhnya berjamaah di masjid bagi kaum laki-laki. Baik. Ada lagi sampai di sini yang kita tunda dulu, ada yang mau ditanyakan? Silakan. Iya, baik. Kita buka untuk sesi pertanyaan yang kedua. Silakan, Bapak Ibu, ada yang Ya, mau bertanya? saya loh nih, Bu Iya, Rifa, saya. baik. Silakan. Iya, Pak Supriyan. Pak Yusuf. Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mungkin pertanyaan saya yang mungkin kurang tepat atau bagaimana, karena saya membaca terjemahan di Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Akimi sholata liduluki samsi ila ghosakil laili wa Qur'an al-fajr. Inna Qur'an al-fajri kana masudah. Laksanakanlah sholat sejak matahari tergelincir sampai gelapnya malam, dan laksanakan pula sholat subuh. Sungguh sholat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Pertanyaannya, ada dua redaksi yang saya tangkap. Ada pemisahan tentang mengapa sholat subuh, dirikanlah sholat subuh, dan sama dengan dipisahkan dengan pelaksanaan khusus, keutamaan khusus. Sesungguhnya bacaan sholat subuh itu disaksikan oleh para malaikat. Tadi tergelincir sampai melaksanakan sholat sampai terbenam malam, terus dipisahkan dengan apa maksudnya dengan apa bacaan ini, maknanya. Yang kedua, pertanyaan saya, boleh nggak seseorang sedang sholat untuk menuju kekhusyuan, innalladzina qalu rabbunallahu tsumastaqamu tatanazzalu alal malaikatu alla takhafu wa la tahzanu. Tentu kita berharap, tadi Pak Ustadz mengatakan kita ini didampingin kanan kiri depan belakang semuanya, ada 20 malaikat. Boleh nggak kita tidak malah menyampingkan Tuhan, malah kita berpikir, wah ini kesibukan saya, bahwa ada kanan kiri, ada depan belakang malaikat, malah jadi lupa Tuhan. Ngapunten, mohon penjelasannya Pak Ustadz. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Haji Priyono. Jadi Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang tadi dibacakan, aqimis sholata liduluki syamsi ila ghasaqil laili
Wal Qur'an Qur'an al-fajr. al-fajr. Iya. Inna Qur'an al-fajri kana mashhuda. Jadi kalau kita dekati secara redaksi ya, secara teks Iya, gitu ya. betul. Karena kalau kita bilang ini maksudnya ayat ini begini, kita kayaknya agak lancang. Kalau kita mengatakan ini maksud ayat itu begini, belum tentu paham juga. Yang tahu kan pasti Allah gitu ya. Allah Akbar. Tapi kayaknya kesan yang kita bisa tangkap kok kenapa ayatnya redaksinya seperti itu kira-kira dalam pemahaman apa namanya awam itu Allah Subhanahu wa taala ingin memang dari dalam ayatnya memang warabbuka yakhluqu ma yasha'u wa yakhtar. Artinya bahwa Allah itu yang menciptakan lalu Allah memilih. Memilih. Dan kehendak Allah untuk memilih sesuatu itu ditempatkan entah diutamakan, dilebihkan, diistimewakan dan sebagainya. Contoh, Allah memilih di antara manusia sejagat raya ini 25 orang yang yang Allah Subhanahu wa taala angkat sebagai nabi dan rasul. Allah. Dari 25 nabi dan rasul, Allah sengaja memilih 5 di antara mereka yang disebut ulul azam. Rasul-rasul yang spesial. 5 saja. Dan Allah memilih dari 5 ini ya, punggawanya. Ya, istimewanya yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi. Allah menciptakan semua hari bagus. Tapi Allah memuliakan berdasarkan sabda dari Rasulnya apa? Inna yaumal jumu'ati sayyidul ayyam. Berarti hari Jumat itu adalah hari yang paling utama. Semuanya baik, ini hari yang paling baik. Seperti itu kira-kira Allah Subhanahu wa taala apa itu melebihkan, memilihkan, mengistimewakan entah waktu, entah orang, entah apapun. Begitupun dengan sholat. Sebenarnya sholat disebut semua sama Allah. Dalam konteks aqimis sholata liduluki syamsi. Dirikanlah sholat pertama waktu matahari tergelincir. Nanti sholat apa itu? Zuhur. Gitu ya. Ila ghosaqil lail. Terus berjalan sampai dengan malam gelap. Berarti di sana ada sholat setelah zuhur, ada sholat asar, ada sholat maghrib, ada sholat lail. Itu isya. Terus wa Qur'an al-fajr. Dan juga itu bacaan pada waktu sholat subuh. Lalu ditambah sesungguhnya sholat subuh itu disaksikan oleh para malaikat. Kok kenapa sholat subuh? Tadi dalam hadis Nabi SAW disebut itu sholat subuh salah satu di antara 2 sholat selain asar yang menjadi ukuran tolok ukur daripada keimanan seseorang. Lihat tuh sholat subuh. Kalau sholat subuhnya dilakukan, rasa-rasanya sholat yang 4 lainnya rasa-rasanya itu di tangan udah. Tapi kalau sholat subuh sering ketinggalan, sholat subuh sering kagak kelakuan, nggak dilaksanakan, itu rasa-rasanya sholat-sholat yang lain juga rada-rada itu, rada-rada. Maka dibilang inna Qur'an al-fajr kana masyhuda, sesungguhnya sholat subuh itu disaksikan. Ya sebenarnya semua sholat disaksikan. Kan gitu ya. Oh ada malaikat kanan kiri terus menerus kan gitu ya. Tapi lagi-lagi Allah ingin memuliakan sholat subuh itu begitu pentingnya bagi seseorang karena itu bayangkan orang lagi enak tidur dibangunin coba sholat. Lagi enak-enaknya tidur ya kan dibangunkan untuk sholat. Itu kan perjuangan luar biasa. Jadi kesan yang timbul memang Allah ingin memuliakan sholat subuh karena memang berat sholat subuh itu. Maka tadi hadis Nabi mengatakan tidak melakukan sholat 2 asar dan subuh itu melainkan orang itu berarti orang munafik. Nah, mudah-mudahan kita terjaga dari itu agar kita terhindar dari sifat-sifat nifak. Itu yang pertama, Pak Juspriyono. Terima kasih, paham. Yang kedua, yang kedua kita karena memikirin ada malaikat kanan, malaikat kiri sehingga lupa sama Allah kan gitu ya. Lupa sama Allah. Ya, mungkin sih maksudnya bukan melupakan Allah. Artinya kita itu mawas karena disaksikan.
Dan dua malaikat tadi, Raqib Atid, hakikatnya adalah malaikat yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi Bapak Ibu kan kita mencoba ya, mencoba apa? Mencoba untuk berusaha untuk naik derajat kita. Dengan cara apa? Kalau kita sholat, kalau kita berbuat baik, nggak usah diembel-embeli karena ini dan itu kan gitu ya. Pokoknya lillahi ta'ala. Udah itu. Jangan kenapa ini? Karena ada itu nanti saya ini. Itu masih boleh, masih ikhlas. Tapi kata Imam Nawawi itu kayaknya tingkatan ikhlas yang paling bawah. Kenapa? Karena takut nanti ini itu. Jadi kalau kita pokoknya karena memang kerelaan hati, senang melakukannya, rasa syukur kepada Allah bahwa kalau Allah nanti dengan apa namanya pendekatan kita, takarrub kita, Allah akan tempatkan kita di tempat yang layak di surganya. Itu adalah anugerah dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu. Gitu benar. Pak Haji Firano ya. Terima kasih Pak Ustaz. Atur nuhun. Baik. Ya. Jadi, Alhamdulillah kami sami. Bapak Ibu muliakan, kita masuk ke sekarang hadis pendukungnya nih tentang salat-salat sunnah. Iya. Di sini sebut nih. Man sholla fil yaumi wal lailati snatai asrota rokatan tatawuan banallahu laibatan fil jannah. Siapa orang ngelakuin sholat sunnah 12 rakaat sehari semalam. 12 rakaat. Coba Bapak-bapak Ibu-ibu hitung nih. Sebelum subuh 2. 2. Ya. Sebelum zuhur 4. Kali 2. 4. Dan tambah sebentar ulang lagi. Sebelum subuh 2. Sebelum zuhur, setelah zuhur 22. Berarti udah 6. Gitu ya. Setelah maghrib 2. Berarti udah 8. Kan gitu ya? 8. Setelah isya 2. Berarti 10. Nah, kurangnya di mana itu? Ada yang mengatakan sebelum zuhur itu 4, jadinya 12. Jadi 12 tuh. Ada yang mengatakan 4-nya setelah zuhur. Itu juga berarti 12 di situ. Atau dilakukan semua ibu-ibu, bapak-bapak. 4 sebelum zuhur, 4 setelah zuhur. Berarti jumlahnya 12. Riwayat Aisyah itu 10. Dalam sebuah riwayat 10. Kalau 10 sebelum subuh, sebelum zuhur 2. Ini dua-dua semua nih. Sebelum subuh, sebelum zuhur, zuhur, setelah maghrib, setelah isya. Itu jumlahnya 10. Itu yang namanya sholat sunnah rawatib mu'akadah. Yang sangat dianjurkan. Dan pada prinsipnya Bapak Ibu boleh sholat yang tidak tadi juga boleh. Misalkan, tapi ada yang nggak boleh ya. Misalkan apa? Sebelum asar. Boleh tuh. Sholat sunnah. Sebelum maghrib. Boleh tuh sholat sunnah. Sebelum isya. Boleh tuh sholat sunnah. Tapi namanya ghairu mu'akadah. Tidak sangat dianjurkan. Tetapi boleh. Yang tidak boleh setelah sholat subuh dan setelah asar. Hadis kedua. Masa qabla al-fajr rakaatini wa qabla zuhri arba'an wa ba'da arba'an wa arba'an qabla al-asri dakhulal jannah. Nih, Bapak Ibu. Hadisnya saling mendukung nih. Ini 10 rakaat ini udah. Siapa yang sholat sebelum subuh 2 nih. Sebelum zuhur 4, 6. Setelahnya 4, 10. Sebelum asar 4, 14. Tuh, katanya ini sebelum asar 4 rakaat tuh. Jadi apa namanya ada riwayat seperti itu. Ya. Baik. Hadis ketiga. Man sholat qabla dzuri arba'an kana ka'adli raqabatin min bani Ismail. Siapa orang yang sholat 4 rakaat sebelum zuhur, maka ia seperti merdekakan budak dari Bani Israel. Bani Ismail, Bani Ismail. Nah, itu tanda-tanda pengutamaan sholat sunnah.
Selanjutnya, man shalla raka'ataini fi khala'in la yarahu illallah wal malaikatu kutiba lahu bara'atun minal nar. Siapa orang sholat dalam kesunyian, kesunyian bisa artinya malam, bisa artinya mengambil tempat yang kosong, nggak ada orang tahu. La yarahu illallah, yang tidak dilihat itu oleh Allah dan oleh para malaikat, maka dia termasuk orang yang dibebaskan dari api neraka. Hadis kelima, ma min abdin yusalli fi baitin mudlimin birumin wa sujudin lahul jannah bila hisab. Siapa orang yang sholat di kegelapan di rumahnya, tak terang-terang amat maksudnya, rukunya sempurna, sujudnya sempurna, maka pasti baginya surga tanpa hisab. Masya Allah. Tuh Bapak Ibu. Ini disebutkan oleh Imam Nawawi, oleh Syekh Nawawi Al-Bantani, ya, dalam kitab Ghos, ya, Al-Ghais tadi. Hadis ke-6, siapa orang yang sholat 4 rakaat tidak diketahui oleh manusia, maka dia telah terhindar dari kemunafikan dan kekufuran. Maksudnya apa? Ini kan pengen menjaga keikhlasan. Ya berarti sholat sendirian berarti sholat malam, sholat duha di rumah. 7. Man sholla qabla al-asri arba'an haramallahu 'alan nar. Sunnah, sholat sunnah asar sebelum asar, 4 rakaat sebelum asar, maka Allah haramkan api dari api neraka. Riwayat Imam Tabrani dari sahabat Umar. 8. Man sholla ba'da al-maghribi raka'ataini qabla yatakallam kutibata fi 'iliyyin. Siapa orang yang sholat maghrib 2 rakaat sebelum dia bicara, maka 2 rakaat sebelum rakaat tersebut telah ditulis dalam 'iliyyin, tempat khusus penghimpunan amal kebaikan. Maksudnya apa nih Bapak Ibu nih? Habis sholat maghrib, zikir, jangan ngobrol dulu, langsung sholat. Sholat tadi ya, sholat biasa, sholat tadi ya. Tapi jangan ngobrol-ngobrol dulu. Maksudnya kenapa ngobrol? Berarti kalau sudah ngobrol kan urusan duniawi. Kalau di maghrib tadi dia sudah zikir. Kesembilan, man sholat arba'a raka'atin ba'dal isya qabla yatakallama fakanna ma'adraka lailatul qadri fil masjidil haram. Meskipun ini hadisnya mungkin sebagian ini diragukan, ya, apakah sahihannya. Tapi sebagian ulama mengatakan kalau pada amalan-amalan sifatnya adalah amalan-amalan sunnah untuk memotivasi orang untuk sholat, untuk beribadah, maka sebagian diterima. Seperti siapa yang sholat 4 rakaat setelah isya, sebelum dia bicara, maka seakan-akan dia mendapati pahala seperti pahala Lailatul Qadar. Ke-10, yang terakhir nih, ya, man sholat duha isnatai asr rakatan banallahu qasrun min dhahabin fil jannah. Siapa sholat duha 12 rakaat? Ya Allah, 12 rakaat Bapak Ibu duha. Ya, boleh 2 ya, boleh 2, 4, 6. Kalau 12, wah, hebatnya. Itu dapat istana di surga. Tuh. Baik, masih adakah yang ini sesi ketiga terakhir mau bertanya sebelum kita lanjutkan pemungkasnya? Silahkan Bapak Ibu, ada yang mau bertanya sebelum dilanjut? Sesi akhir untuk bertanya? Tidak ada? Ya, baik. Kita lanjut Ustadz, silahkan. Nah, ini kita bicara asbabul wurud terakhirnya. Asbabul wurud berarti peristiwa-peristiwa yang melatar belakangi turunnya hadis. Sallallahu alaihi wasallam. Inna fis salati syughlan. Sesungguhnya dalam salat itu dapat suatu kesibukan. Kesibukan apa? Kesibukan fokus dirinya untuk hanya mengingat Allah, zikir kepada Allah. Ya, tersebut dalam Sahih Bukhari dan Ibnu Mas'ud, katanya kami mengucapkan salam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau sedang melaksanakan salat. Maka tidak beliau jawab salat kami. Ketika kami kembali dari mengunjungi seorang Majusi, kami ucapkan lagi salam kepada beliau. Dia juga tidak beliau jawab. Kemudian beliau bersabda, sesungguhnya dalam sholat itu terdapat suatu kesibukan. Artinya apa nih? Orang kalau lagi sholat, ya fokusnya lagi sholat. Gitu ya. Pilih sholat. Enggak ngurus yang lain. Ada orang salah, dia jawab. Waalaikumsalam. Kalau lagi sholat,
jawab salam. Nah, itu maksudnya. Jadi kalau lagi sholat ya aktivitasnya sholat. Dan kalau bisa kita kalau lagi sholat tidak mikirin yang lain. Kenapa? Itu kesibukannya kita berarti bukan untuk sholat. Sholat sunnah rawatib tadi sudah ya. Hadisnya sudah tadi. Ya, apa? 12 rakaat. 12 rakaat. Itu riwayat Imam Muslim. 12 rakaat itu Bapak Ibu, 2 sebelum subuh, 4 sebelum asar, sebelum zuhur, 2 sebelum 2 setelah zuhur, 2 setelah maghrib, 2 setelah isya. Itu 12 rakaat. Ya. Hadis ini muncul dalam konteks dorongan Nabi kepada para sahabat untuk menjaga sholat sunnah rawatib sebagai pelengkap dan penyempurna sholat fardu. Ummu Habibah meriwayatkan bahwa ia mendengar langsung dari Rasulullah SAW. Sejak itu dia tidak pernah meninggalkan sholat sunnah rawatib yang jumlahnya 12 tadi itu. Sholat sunnah wudhu. Jadi, wahai Bilal, ceritakan kepadaku amal yang paling kau harapkan dalam Islam. Karena aku mendengar suara terompahmu di surga. Bila menjawab, tidak ada amal yang paling aku harapkan selain aku tidak berwudu pada waktu malam atau siang kecuali aku sholat setelahnya semampuku. Ini namanya sholat sunnah wudu atau sholat sunnah syukrul wudu. Ya. Habis sholat, apa namanya itu? Habis wudu, sholat sunnah. Nah, itu dilakukan oleh Sa'ad bin Rabah. Ya. Hadis ini muncul ketika Nabi menceritakan mendengar suara langkah Bilal di surga. Setelah ditanya, Bilal mengungkapkan bahwa ia rutin melakukan sholat sunnah setiap kali selesai berwudu. Ini menjadi dasar disyariatkannya sholat sunnah wudu sebagai bentuk kesungguhan menjaga kesucian ibadah. Lalu sholat duha yang terakhir. Yusbihu ala kulli muslim ala kullin sulama ala kulli sulama min ahadikum sadaqah. Wa kullu tasbihatin sadaqah wa kullu tahmidatin sadaqah wa kullu tahlilatin sadaqah wa kullu takbiratin sadaqah wa amru bil ma'ruf sadaqah wa nahyu 'anil munkar sadaqah wa yusi'u min dzalika rak'atani wa yarqabu min al-duha. Setiap pagi pada setiap persendian salah satu dari kalian ada sedekahnya. Maka setiap tasbih adalah sedekah, setiap tahmid adalah sedekah, setiap tahlil adalah sedekah, setiap takbir adalah sedekah. Menyuruh kepada perbuatan baik sedekah, melarang berbuat jahat itu sedekah. Dan semua itu bisa dicukupi dengan 2 rakaat sholat duha. Tuh, Bapak Ibu. Jadi sedekah-sedekah tadi itu dapat diganti dengan sholat duha 2 rakaat. Hadis ini disampaikan Nabi SAW dalam rangka menjelaskan pentingnya bersedekah. Namun Nabi sebagai bentuk syukur dan nikmat Tuhan dan nikmat dari Tuhan pada tubuh dan pada kesehatan. Inilah hadis-hadis tentang sholat sunnah yang mudah-mudahan kita tambah mantep ya, bisa mengamalkan, bisa apa namanya melakukan, menjaga diri kita ini pada sholat-sholat sunnah tadi yang telah disebutkan. Demikian kami muliakan bahasan tentang sholat-sholat sunnah pada kajian Quran Digest malam hari ini. Kami kembalikan ke Bunda Rifa, silakan Bunda Rifa. Baik. Ya, Masya Allah, semoga semua materi yang kita terima hari ini bisa kita aplikasikan langsung ya Bapak Ibu ya di kehidupan kita sehari-hari, dan yang pasti keistiqomahan mungkin itu yang di Berat. under yang di bold keistiqomahan ya, semoga ya, amin. Baik, alhamdulillah Ustadz, karena waktu juga yang membatasi kita untuk pertemuan kita pada hari ini, insya Allah kita masih ada 1 kali pertemuan lagi Bapak Ibu untuk di minggu depan ya. Insya Allah akan kembali di hari Rabu atau gimana Ustadz? Mohon maaf, Insya Allah kembali lagi di. depan. Iya, baik. Insya Allah nanti akan di-share infonya di grup ya. Baik, Ustadz, silahkan kita tutup bersama kajian pada malam hari ini. Kita sempurnakan dengan doa. Silahkan, Baik, Ustadz. makasih Bunda. Bapak Ibu muliakan, mari kita sempurnakan pertemuan kali ini. Berharap semoga Allah SWT senantiasa berikan keteguhan kepada kita untuk dapat istiqamah Amin. jalankan
perintah-perintah Allah dan juga sunnah Rasulullah sallallahu Amin. alaihi wasallam. Amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin Amin. wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillah rabbil alamin. Amin. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Amin. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين. Amin, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Kita sempurnakan kembali dengan bersama membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Terima kasih Ustaz Nas, terima kasih Bapak Ibu. Maaf lahir batin. Sampai kita bertemu lagi di minggu depan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Terima kasih. kasih Bunda Selamat Rizka. istirahat. Terima Ya, kasih Terima kasih, Bu Ustaz. Rifat. batin Kami ya, terima kasih Bu. selalu berjalan. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Kami sami. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.